Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita mungkin sudah beriman, paling tidak beragama bertahun-tahun. Tidak masalah agamanya apa, imannya apa, tidak masalah. Intinya kita sudah lama beriman. Namun pertanyaannya adalah, mengapa kita juga masih sering takut, sering khawatir, sering cemas, sering tidak percaya? Mengapa kita begitu sulit mengandalkan Tuhan? Kemungkinan besar karena kita tidak mengenal Tuhan yang kita imani dan juga tidak mengenali diri kita yang sebenarnya. Kalau menurut Hawkins, dia menulis dan mengadakan penelitian tentang level of consciousness. Dan dia membuat tabel mulai dari 0 sampai 1000. Dia menyatakan bahwa kita khawatir, kita takut, kita gampang tersinggung. Pertama-tama karena level of consciousness kita, bukan karena iman kita. Kita bisa percaya kepada Tuhan yang menolong, menyelenggarakan hidup dengan bijaksana, yang mengampuni, tetapi ada di pikiran. Sementara level of consciousness-nya masih belum mencapai tahap itu. Hawkins menyatakan bahwa semakin tinggi skor level consciousness kita, semakin mengecil ego kita. Dan pada waktu itu kita dipengaruhi oleh nilai-nilai yang lebih tinggi. Rasa syukur, kebahagiaan, kesatuan, kasih, damai sejahtera. Namun semakin rendah level of consciousness kita, semakin tebal, semakin kuat ego kita. Dan karena itu kita dipengaruhi oleh iri hati, kemarahan, rasa bersalah, ketakutan, dan nilai-nilai negatif, energi-energi negatif. Jadi yang mempengaruhi kita pertama-tama adalah level of consciousness kita. Jadi kita berada pada level yang mana dalam level of consciousness itu. Masing-masing sangat dipengaruhi oleh medan energi tertentu. Sehingga meskipun sering rajin berdoa, rajin juga melayani, seringkali bukan pelayanan, bukan juga pengertian kita tentang iman akan Tuhan, melainkan kesadaran diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh meningkat kesadaran kita seiring dengan berkurangnya cengkeraman ego dalam hidup kita. Nah, itu rupanya yang menentukan. Karena level of consciousness adalah medan energi yang selalu menarik kita terus kepada level itu. Maka penting sekali kita sendiri mengenali kita berada pada level of consciousness yang mana. Apa saja yang mempengaruhi kita pada level itu. Dan kemudian tentu dengan latihan kesadaran, keterbukaan terhadap rahmat Tuhan, kita makin mengenal Tuhan dan makin mengenal diri kita sendiri. Kalau kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh, kita tidak khawatir lagi. Kita tidak gelisah lagi. Kita bisa lebih damai, lebih tenang, karena kita mengenal siapa yang kita imani. Dan sadar siapa dia, sadar siapa kita. Karena itu kesadaran yang lebih dominan mempengaruhi kita. Kita lebih tenang, lebih damai, lebih penuh syukur, dan juga lebih bersukacita. Sebetulnya kita sendiri bisa mengetahui kita ada pada level of consciousness yang mana. Kalau kita banyak dipengaruhi oleh
rasa minder, rasa kurang berharga, kemungkinan karena medan energi kita memang masih diwarnai oleh rasa bersalah, rasa malu, rasa kurang berharga. Kita perlu menyadari hal itu dan kemudian pelan-pelan bertumbuh dalam latihan kesadaran bahwa kita lebih daripada peristiwa-peristiwa di masa lalu. Kalau kita lebih banyak dipengaruhi oleh emosi amarah, kita gampang marah, gampang tersinggung, kemungkinan memang medan energi kita diwarnai oleh kemarahan. Ego kita begitu mudah tersinggung, begitu kuat menguasai kesadaran kita. Sehingga kita kurang begitu menyadari dan mengenal siapa diri kita, juga siapa Tuhan yang kita imani. Kalau kita dipengaruhi oleh dominannya itu sukacita, kegembiraan, kebaikan, banyak kebetulan-kebetulan positif, itu berarti kita pada level kasih. Ada kesesuaian, synchronicity antara kesadaran kita dan juga penyelenggaraan ilahi atau kebijaksanaan semesta. Dan kita merasa baik, ketemu orang baik, melakukan kebaikan, dan banyak kebetulan-kebetulan baik. Kita bisa memahami hal itu kalau kita sendiri sadar dan kemudian banyak mengenal diri secara lebih serius dan sungguh. Tidak cepat bereaksi, tetapi merespon berdasarkan kesadaran. Jika kita sampai pada level itu, kita mempunyai kesempatan untuk terus bertumbuh. Dan kemudian kita akan mengenal siapa Tuhan yang kita imani dan juga siapa diri kita. Sehingga kita tidak mengalami teguran seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Filipus. Filipus, engkau sudah mengenal aku begitu lama, tetapi engkau tidak mengenal aku. Kita juga menyadari hal itu. Mungkin kita sudah lama mengenal, beriman, beragama, tetapi mungkin kita tidak sungguh-sungguh sadar siapa Tuhan yang kita imani. Kalau kita sungguh-sungguh sadar, kita nggak khawatir, karena Tuhan Maha Kuasa mengasihi kita dan melindungi kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal siapa diri kita, orang berdosa yang begitu dicintai Tuhan, kita bisa menjadi lebih tenang dan fokus melakukan kebaikan-kebaikan. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita terus bertumbuh berdasarkan rahmat Allah, latihan kesadaran, supaya level of consciousness kita meningkat, dan kemudian kita bertumbuh secara rohani, makin sadar bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, dan kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kita bisa lebih tenang, lebih damai, lebih penuh sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.